Oke, ya, selamat datang juga yang lagi bergabung Pak Robi, Mas Taufik Halo, Rahman. Halo Pak Robi, Bang ya, Cornelius Agustinus juga sudah bergabung. Terima kasih nih teman-teman Jubei, baru kenal nih Jubei nih. Kayaknya di webinar lalu belum muncul nih. Kenny Miheu. Oke, salam kenal ya teman-teman yang mungkin baru kenal, ada Diana juga yang selalu hadir. Ricky Daniel, halo. Ya, nah mungkin teman-teman yang lain masih menyusul juga. Kayaknya kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya tentang data engineer. Um, Bentar, kita mulai dari mana ya? kita mulai Nah, dari gini deh, mungkin dari perkenalan kali. silakan perkenalkan diri dulu. Akan lebih Perkenalan. afdal kalau 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 langsung yang kenalin diri ya. Silakan Pak Eko. Oke, aku pakai ini aja kali, resume aku aja kali ya buat Boleh, perkenalan. boleh, boleh. Nggak Bisa sempat sharing ya. apa siapin PowerPoint-nya, jadi mungkin pakai apa resume aja mungkin. Siap. Bentar ya. Hmm, Oke. Misalnya aku pakai ini. Bisa lihat nggak? Bisa lihat screenku? Masih loading sebentar. Masih. Oke, udah bisa kok. Udah kelihatan ya? Coba kelihatan nggak nih? Aku belum ini apa resume sebelum apa sih masih tahun 2019, aku belum update lagi yang ke tahun 2021 karena Oke. nggak belum update. Mungkin Oke, bisa di ini zoom out kali ya, Jok. ya Kali ya. kurang kurang gede ya. Iya. Nah, Kelihatan iya. nggak? Mantap. Mungkin segini. Ini videonya kelihatan nggak di tempat? Enggak ya? Kelihatan Oh, kok, enggak. kelihatan. Cuma oke. Ya. Jadi halo semuanya. Ya kayak yang udah dikenalin sama Ai. Salam kenal, nama nama saya Eko Nugroho. Saya asalnya dari Kalimantan Barat, Pontianak. Terus ya sekarang sedang bekerja di Rakuten di Jepang, Tokyo. Ya jadi sekilas saja perkenalan diri tentang aku. Ya mungkin mulai dari kesini aja kali ya. Education ya. Jadi mungkin dari education aku dulu. Jadi ya dari SMA itu di Pontianak. Habis itu setelah itu aku lanjutin kuliah di Binus University di Jakarta. Itu dari tahun 2010 sampai 2014. Nah, itu kebetulan majornya uh, majornya itu di computer science. Terus untuk perminatannya di minornya itu di database technology. Jadi memang lebih suka ke bidang database. Jadi waktu itu ngambilnya di database technology. Ya. Nah, itu untuk education-nya. Terus uh, in, juga sempat lakuin internship itu di BINUS juga. Jadi di BINUS itu kita punya yang namanya semacam asisten lab. Jadi tugas kita itu mengajari mahasiswa untuk masalah coding, untuk masalah engineering. Nah, itu subjeknya itu kita ajarin ke mahasiswa khususnya di bidang praktek. Jadi praktek untuk coding seperti algoritma atau data structure atau misalkan object oriented programming. Nah, itu kita juga ngajarin di uh, labnya di Binus University. Nah, itu aku internshipnya dari 2011 sampai 2014. Nah, terus ya yang agak santai. Kalau untuk hobi, nah hobi aku sendiri, aku suka main badminton. Terus kadang juga sejak di Jepang juga join hiking. Kadang-kadang pergi hiking. Biasanya setahun sekali. Terus ya tentang teknologi juga aku lumayan hobi untuk belajar teknologi-teknologi baru. Eh, Terus ya traveling, tapi sejak pandemi traveling agak susah, jadi sekarang ya cuma dekat-dekat aja travelingnya. Terus kadang-kadang ya aku juga suka explore untuk cooking, masak-masak sendiri.
Ya, itu untuk sekilas hobi. Terus berikutnya ya skill lah ya. Apa untuk bahasa yang aku bisa sekarang itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang. Walaupun masih belum gitu mau menguasai, tapi ya sedang belajar juga karena sekarang kerjanya di Jepang. Terus ya berikutnya aku juga masukin award. Jadi ya sejak mulai aku profesional kerja itu aku juga ada award itu. Yang pertama itu dari Accenture. Jadi sebelumnya setelah lulus dari BINUS aku itu kerjanya di Accenture. Jadi ya, di situ aku juga ada ikut competition yang related dengan data juga. Jadi pakai Tableau. Tableau itu one of BI. Jadi Business Intelligence Tool untuk ngolah data. Nah, waktu itu aku ikut lombanya di Accenture dan kebetulan menang waktu itu sama tim. Jadi menang Accenture Tableau Competition Winner. Terus di Rakuten aku juga ada project beberapa dan aku juga menang runner up untuk development projectnya. Terus di tahun 2017, jadi aku lulus itu kan 2014. 2014 aku kerja di Accenture. 2016 aku pindah ke Rakuten. Dari Rakuten itu aku 2016 3 bulan pertama itu aku menang yang project runner up. Habis itu 2017 Mei aku menang Rakuten MVP. Jadi kayak most valuable player di Rakuten. Dan itu berkat satu project gede juga sih tentang database. Jadi ya ya syukur bisa menang Rakuten MVP ini. Dan itu waktu itu ya mungkin kalau pada kenal Rakuten mungkin di jersey-nya Barcelona ya ada tulisan Rakuten kan ya. Nah, jadi kalau kita menang Rakuten MVP winner itu dikirim Rakuten ke Barcelona untuk nonton match Barcelonanya. Jadi waktu itu aku ya sempat ke Barcelona karena menang Rakuten MVP ini. Itu satu award-nya. Terus ya professional skill ya karena aku suka di database jadi ya skill aku bisa bilang lumayan menguasai. Terus Java juga karena beberapa aplikasi kita di Java. Tapi ya sekarang karena data, kita lebih sering main di Python atau main di Scala sekarang. Jadi lebih ke udah berubah sih teknologinya dari yang sebelumnya ke yang sekarang. Terus ya dulu juga kalau di BINUS sering pakai PHP buat bikin web application. Terus kalau untuk OS ya karena server kita semua pakai Linux. Terus ya karena datanya harus di streaming, kita juga pakai streaming application streaming middleware kayak Kafka. Terus ya salah satu yang lain juga ada Anaplan. Anaplan itu BI tools juga. Kompetitornya Tableau sih. Kompetitornya Tableau juga Anaplan itu juga ada. Itu ya aku sempat menguasai juga. Sempat ada sertifikatnya juga untuk Anaplan. Tapi mungkin udah lama sejak dari Accenture, jadi nggak diperbaharui sertifikatnya gitu. Oke, nah ini untuk professional skill mungkin sekilas untuk experience-nya. Ya kayak yang aku bilang 2014 itu habis lulus itu aku masuk ke Accenture di Jakarta, Indonesia. Itu 2014 aku masuk, terus aku ya di situ aku ada beberapa project. Salah satunya itu project yang menurut aku lumayan gede itu project dengan PLN, ya perusahaan listrik negara Indonesia. Jadi integrasi data untuk 34 provinsi waktu itu. Dan itu ya datanya lumayan gede dan banyak fungsi-fungsinya seperti kayak maintenance untuk power plant PLN gitu-gitu datanya itu kita analisa, kita bikinin platformnya juga. Nah, itu ada di Accenture experience waktu itu. Terus habis itu aku dapat project berikutnya itu untuk KPPIP itu komite aku lupa kepanjangannya. Tapi itu komite untuk di Indonesia untuk monitor project-project apa aja yang berjalan di Kementerian Indonesia. Nah, itu di situ kita bikinin semacam platform juga untuk analisa kira-kira suatu project ini bisa
delay atau bakal maksudnya go live dengan tanpa ada isu kayak gitu. Dan itu berdasarkan analisa dari data-data project yang ya 5 tahun sebelumnya kayak gitu. Kayak gitu sih, lebih ke ya data mining terus dianalisa untuk projectnya. Nah ya itu untuk di Accenture. Terus 2016 aku resign Februari. Terus 2016 aku lanjut kerja di Rakuten di Tokyo, Jepang. Ya waktu itu di Rakuten sendiri aku itu ditempatkan di bagian advertisement. Jadi lebih ke advertising untuk Rakuten. Jadi platform advertisement untuk Rakuten sih. Jadi kalau Rakuten itu kan suatu e-commerce kan, dia seperti semacam Tokopedia atau mungkin kita bisa bilang Blibli atau Shopee di Indonesia. Nah itu Rakuten bergerak di bidang yang seperti itu. Dan di situ salah satu profitable unitnya itu di advertisement. Jadi, nah di situ di advertisement itu kita ya sediain suatu platform di mana setiap merchant yang ada di e-commerce itu mereka dapat membeli advertisement apa. Contohnya mereka mau membeli produk advertisement yang display selalu dipajang di top page-nya Rakuten, contohnya. Atau mereka mau advertisement yang cost per click. Jadi mereka nanti muncul di toko mereka atau produk mereka muncul di Rakuten Search. Jadi ketika mereka search suatu keyword, itu produk mereka selalu muncul paling pertama. Nah itu nanti mereka akan bayar per klik. Jadi berapa kali dia diklik, dia akan si merchant akan bayar. Contohnya produk-produk seperti itu. Atau misalkan yang paling sekarang lagi booming itu yang retargeting advertisement. Jadi kita mempelajari behavior dari suatu audiens, dia ini termasuk kategori apa. Nah, kita retargeting ulang untuk biar si audiens itu bisa kemungkinan untuk membeli suatu produk itu semakin tinggi. Jadi yang produk-produk seperti itu sekarang ya lumayan mahal untuk di advertisement. Kayak gitu. Ya, lebih kerja di bidang itu sekarang untuk di Rakuten. Ya, terus aku kerja sampai 2019 Desember. Iya, aku sempat actually resign dari Rakuten. Terus aku pindah ke satu startup di Jepang, di Yokohama. Nah, ini nama startupnya itu Flow Solutions. Nah, ini dia juga bergerak di bidang data. Jadi kalau untuk Flow Solutions ini kita bergerak di bidang IoT. Jadi kalau Rakuten itu kan lebih ke online ya. Jadi aktivitas behavior kita di online. Tapi kalau di IoT itu di Flow Solution ini kita itu melakukan track behavior dari audiens itu secara offline. Jadi ketika suatu konsumen masuk ke toko, di situ nanti kita bisa lihat mereka itu lebih suka berjalan ke rak yang mana kayak gitu. Nah itu kita bisa mempelajari dari heatmap datanya. Nanti kita collect data ini dan kita bisa retarget dia ke lewat online, misalkan lewat email atau apapun yang kita bisa send kayak ada campaign produk ke orang-orang yang kira-kira bakal suka dengan produk itu. Ya. Ini aku nggak sempat ubah CV-nya, tapi ya sekarang aku pindah kembali dari September 2020 aku pindah kembali ke Rakuten. Dan ya aku sebenarnya masih kerja di bagian advertisement tapi cuma beda tim dan ya beda tim aja kayak gitu. Itu sih sekilas untuk perkenalan dirinya. Sorry agak panjang perkenalan dirinya. Ada yang mau tanya mungkin? Keren banget loh ternyata profilnya Koeko ya. Ya lumayan panjang ya, udah lama udah iya udah banyak juga pengalamannya. Iya, teman-teman karena kita sharingnya santai sore ini, jadi kalau misalkan langsung ada yang mau tanya atau ada yang mau nanggapin langsung aja ya, nggak apa-apa. Jadi nggak formal kok, tenang aja. Oke, mungkin aku mau tanya sih, tadi menarik juga professional skills-nya Koeko nih, dari SQL sampai anak plan tadi itu ya. Ada Kafka juga.
Ini aku serius nggak pernah megang Kafka sih. Tapi boleh nggak sih kok kayak dijelasin lebih dalam lagi gitu Kafka tuh sebenarnya apa? Oke, ya. Jadi Kafka itu ya dia itu semacam apa middleware untuk streaming. Jadi salah satu use case yang kita pakai itu di Kafka. Jadi coba kita bayangin seperti contohnya Tokopedia atau Shopee misalkan ya. Uh, oh, oke. Untuk sorry ke distract. Ya, jadi kayak Kafka itu, jadi kita coba bayangkan Shopee atau Tokopedia. Misalkan ketika itu use case yang aku kerjakan untuk menggunakan Kafka itu salah satunya kita bayangkan konsumen itu punya yang namanya cart kan, keranjang belanja. Nah, jadi keranjang belanja itu sebenarnya datanya itu kan dia maksudnya dari setiap ada berapa konsumen sih di Tokopedia misalkan ada sekitar 2 juta atau 3 jutaan misalkan kita bisa bayangkan seberapa gede data yang harus jalan ya kan. Dan sedangkan kita itu bergerak di bidang advertisement. Jadi di mana kita mau tahu seberapa sering orang itu nge apa ya memasukkan si produk ini ke keranjang belanjaannya. Nah, sedangkan kalau misalkan ini kan apa ya suatu data yang real time kan, suatu data yang maksudnya setiap orang itu berbeda-beda gitu. Nggak semua orang misalkan bareng-bareng jam 1 ayo masukin daftar belanja kan nggak. Jadi kan timeline setiap orang beda-beda tuh. Dan kita kan sedangkan kalau misalkan kita mau dapat data itu, kalau kita prosesnya by batch, maksudnya setiap jam kita ngambil data dari keranjang belanja setiap orang, terus kita baru proses dan kita bisa retargeting ulang, itu kan lama kan ya. Maksudnya kalau kita pakai batch, jadi datanya misalkan per jam gitu. Kalau gitu kan misalkan misalkan ini mau belanja produk, sekarang lagi lapar gitu, mau belanja produk yang berhubungan dengan makanan gitu kan. Belanjanya misalkan jam 1:35 gitu. Tapi kalau misalkan aku proses datanya per jam, berarti jam 2 kan baru aku proses datanya tuh. Sedangkan mungkin jam 2 si Ain udah nggak gitu lapar gitu. Jadi kita bakal maksudnya apa ya? Kehilangan kesempatan untuk retargeting audiens ini. Nah, itu salah satu use case kenapa kita menggunakan Kafka. Nah, di Kafka itu dia itu sistemnya streaming. Jadi setiap ada data masuk itu seperti message yang masuk di suatu topik. Misalkan topiknya daftar belanja gitu ya. Daftar belanja. Nah, di situ nanti setiap message yang berhubungan dengan daftar belanja, keranjang belanja, itu masuk di topik itu. Nah, dia itu seperti message queue. Jadi queue kan. Jadi setiap ada data masuk, itu nanti kita ada yang namanya consumer. Jadi ada di advertisement kita nanti, di bagian yang product advertisement, itu kita bakal nge-build yang satu namanya consumer. Consumer ini tugasnya untuk nge-scan Kafka di topik ini, di keranjang belanja. Jadi tugasnya untuk ngelihat, oh ada nggak message baru nih. Setiap ada message baru kita ambil, kita tarik. Setiap kita tarik, kita di belakangnya ada yang namanya prosesor lagi. Nah, di prosesor itu dia bakal lihat, oke, audiens ini sedang butuh yang makanan, ayo kita tampilkan produk lain yang makanan yang mungkin dia suka. Nah, kayak gitu kan. Datanya kan udah masuk nih. Misalkan, Ain kita tahu, Ain itu wanita, terus dia sedang cari makan. Mungkin kita lihat produk apa yang biasa dibeli wanita dan suka makan. Misalkan, nah itu ditampilkan misalkan 100 produk misalkan. Nah, kita cari yang paling cocok dengan karakteristik AI misalkan gitu. Nah, kita retargeting ulang di belakang. Nah, itu mengapa Kafka itu dipakai untuk di advertisement seperti itu. Ya, jadi ya simpelnya itu Kafka itu seperti message queue ya, mungkin kita bisa bilang. Jadi ada satu topik di mana setiap ada action yang terjadi, event yang terjadi di misalkan di Rakuten atau di Shopee atau di Tokopedia, itu message-nya itu kita taruh di queue. Nah, di situ nanti queue-nya itu nanti bakal di-consume sama aplikasi lain untuk ya sesuai use case mereka. Nah, itu salah satu Kafka. Jadi gampangnya kita bilang seperti message queue lah. Kira-kira jelas nggak?
penjelasannya. I see. Menarik sih. Jadi soalnya Kafka ini termasuk salah satu yang sering muncul di iklan rekomendasi aku sih untuk belajar gitu. Gak taunya sering dipakai di data engineer ya. Jadi pengen belajar juga gitu. Iya, Kafka ya sering dipakai. Ya, mungkin juga untuk di use case aplikasi lain sekarang udah banyak juga pakai yang seperti ini. Contohnya apa? Kayak misalkan ya check out belanja udah pasti juga sih, karena kan setiap event yang terjadi itu pasti harus secara real time sekarang kan, kayak gitu. Oke nih Bang Agus, ada pertanyaan nih Kal. Ada orang Indonesia lain nggak di tempat kerjanya atau di sekitarnya? Terus ada saran nggak bahasa pemrograman yang wajib dikuasai kalau mau kerja di luar? Untuk pertanyaan pertama tentang ada orang Indonesia nggak yang di tempat kerjanya. Kalau untuk di Rakuten sendiri, orang Indonesia menurut aku lumayan rame. Sekitar 20 sampai 30 orang di Rakuten sendiri. Ya, jadi lumayan banyak sih orang Indonesia juga walaupun di Jepang. Kalau di sekitar dulu aku tinggalnya di Miyamai daerah, lebih apa, di agak Kanagawa, di tempat Kanagawa, dan di situ banyak banget orang Indonesia. Di situ orang Indonesia rata-rata mereka itu sekolah, terus kalau enggak training untuk kerja, yang kayak kerja di pabrik, itu ramai juga orang Indonesia. Dulu kan aku juga belajar bahasa Jepang, dan ada juga teman orang Indonesia yang dia lagi training untuk kerja di pabrik, dan ya ramai sih orang Indonesia sebenarnya kalau mau dibilang di Jepang. Semoga menjawab. Kalau bahasa pemrograman. Oke. Untuk bahasa pemrograman yang wajib dikuasai kalau mau kerja di luar. Wajib dikuasai ya. Kalau wajib dikuasai apa ya? Mungkin ini ya, lebih ke kita sendiri lebih suka apa? Menurut aku sih kalau untuk bahasa pemrograman itu setiap bahasa itu apa ya? Mungkin sama aja ya. Yang penting itu lebih ke algoritmanya kalau menurut aku ya. Jadi lebih ke pola berpikir kita, cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu solusi. Tapi untuk kalau ngomongin bahasa pemrograman, kalau aku sendiri dulu kalau di BINUS kan itu diajarinnya pakainya bahasa C ya kalau untuk di IT. Tapi karena aku lebih suka Java waktu itu, jadi walaupun di kuliahnya diajarinnya bahasa C, tapi aku lebih explore-nya di Java. Jadi lebih ke preferensi kita sih, lebih suka di mana. Tapi kalau misalkan menurut aku mau sekarang itu yang lagi bagus kalau menurut aku kalau untuk di data engineering itu kita pelajari kayak Python. Python itu lumayan bagus untuk data processing-nya kalau menurut aku. Karena dia punya banyak API, punya banyak interface yang bisa kita gunakan untuk proses data secara lebih cepat. Jadi kayak gitu sih. Dan sekarang Java juga misalnya dia sekarang upgrade yang baru-baru juga sebenarnya udah mulai ke yang streaming data gitu. Jadi menurut aku sih kalau mau saran mungkin pelajarinya C, Python atau Java. Bisa pilih aja sih ya lebih suka yang mana gitu. Nggak perlu semuanya dipelajari, paling yang lebih suka yang mana, lebih cocok yang mana. Nah, itu yang dikuasai. Nah, nanti kalau untuk lamar kerja itu seperti menurut aku ya mereka itu lebih kita itu lebih cari yang thinking prosesnya, jadi cara berpikirnya untuk solve suatu masalah. Nah, kalau untuk bahasa apapun yang penting yang ada satu yang dominan itu udah cukup sih. Itu lebih kuat di logika dan algoritmanya ya. Iya, di algoritma, data structure. Mungkin yang kalau di kuliah itu yang benar-benar yang semester 1 gitu. Kalau yang semester lainnya itu udah pasti pengembangannya. Yang benar-benar basicnya itu yang paling penting sih. Oke, Pak Robi kayaknya mau nanya langsung nih. Pak Robi, silakan Pak Robi.
Halo Pak Robi. Selamat sore. Saya Selamat kira tadi sore. orang Jepang, Eko. Bukan, saya orang Indonesia. Udah mirip banget berarti. Orang Pontinya Hokkien atau Ke nih? Oh, saya Teochew, Pak. Oh, Teochew. Oke, Ya, oke. saya Teochew. Ya, saya hari ini mau banyak tanya nih. Oh ya, Kebetulan boleh, Pak. saya punya IT bisnis juga di Palangkaraya. Oh iya. Ya. Yang pertama adalah hubungan data engineer dengan machine learning. Metode statistik apa yang biasa digunakan oleh Eko? Ya, maksudnya base-nya statistiknya, metodenya apa? Terus kedua, bagaimana cara membangun startup dalam perspektif Jepang? Jepang itu membangun startup-nya seperti apa? Kalau boleh sharing, Eko. Terus ketiga, dalam Rakuten Advertisement itu manual analysis atau pakai software ya? Ya, terus juga 4, saya kebetulan juga bisnis di IoT. IoT itu kan setiap hari akan produce data, ya, akan terjadi big data. Itu setelah dianalisis biasanya outputnya apa itu, Eko? Saya mau tahu. Sama kelima yang terakhir adalah data processing itu apaan sih? Saya belum tahu nih. Oke. Wah, banyak juga pertanyaannya. Coba aku Banyak ambil juga nih. di notepad dulu. Yang pertama itu berarti lebih Hubungannya ke dengan machine learning ya, yang pertama ya. Iya, data engineer dengan machine learning. Karena saya lihat kan gini, machine learning outputnya adalah pada saat kita ngetik keyword tertentu atau apa di Google atau di YouTube ya, dia bisa ngejar gitu bahwa kita inginnya itu, dan produk atau jasa turunannya dia kasih juga ke kita sebagai klien. Nah itu seperti apa nih hubungannya dengan data engineer? Oke. Apakah metodenya pakai regresi linear ataukah multi regression? Oke, terus yang kedua itu yang startup di Ya, Jepang. startup Oke. di Jepang Mungkin itu gimana? Seperti apa mereka membangun startup di Jepang? mungkin satu-satu dulu ya. Mungkin dari yang pertama dulu ya, Pak Robi ya. Satu dulu. Silakan, Eko. Ya. Jadi untuk hubungan machine learning dengan data engineering ya. Kalau untuk machine learning sendiri, sebenarnya kalau aku itu nggak gitu dalam di machine learning. Aku itu lebih ke data engineering. Jadi kalau untuk hubungannya, kalau misalkan untuk metode yang dipakai di machine learning, mungkin aku kurang tahu ya Pak ya kalau di apa dalamnya. Tapi kalau untuk hubungan dengan data engineering, mungkin aku bisa kasih salah satu ya kayak contoh use case yang Pak Robi bilang yang apa yang untuk Google. Misalnya kita ketik apa dia bisa tahu prediction apa yang mungkin bakal kita cari. Itu kan ya. Betul. Nah, itu ya itu jelas sekali ada hubungannya dengan data engineering. Karena simpelnya gini, machine learning itu dia membutuhkan banyak data untuk menghasilkan suatu prediksi. Nah, itu simpelnya kayak gitu. Jadi data engineer itu benar-benar sangat dibutuhkan untuk crawling data-data yang diperlukan. Salah satu contohnya untuk machine learning itu. Jadi misalkan kayak yang aku bilang, kayak satu contoh use case saja di di Rakuten Advertisement. Jadi kita itu bangun yang namanya DNA suatu customer. Kita bilang itu customer DNA. Nah, dari mana data itu didapat? Nah, itu didapat dari proses data engineering itu. Jadi data itu kita dapat ya pertama pasti kita pelajari kayak informasi basic aja dari si konsumen itu. Ketika mereka register, itu kan mereka nggak itu kan apa namanya? Register, masukin fill up semua information tentang nama mereka, gender mereka, terus personal mereka, ya personal. Tapi kan ketika pertama kali mereka register, nggak mungkin mereka register semua datanya kan. Paling kita selalu kasih yang basicnya aja, paling cuma nama, nomor HP dan lain-lain. Nah berikutnya baru ketika dia lakukan pembelanjaan, baru kita misalkan minta data kartu kredit dan berikutnya itu baru kita masukin lagi tuh ke database kita. Nah, nanti di situ pelan-pelan kita mulai dapetin data orang itu mulai banyak. Nah, ketika dia browsing lagi, itu data engineering bekerja di situ. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang, sebenarnya ketika kita contohnya aja misalkan Pak Robi
masuk ke Tokopedia. Sebenarnya di situ kita udah tahu karena Pak Robi itu login kan di Tokopedia itu. Dan browser yang Pak Robi pakai itu kita taruh suatu namanya cookie. Kalau sekarang kita cookie ya. Nah, cookie itu berguna untuk apa? Ketika Bapak browsing di apa ya? Di site lain, di page lain, misalkan Google atau Facebook atau apapun, cookie itu akan dikenal kalau Bapak itu sebenarnya pelanggan Tokopedia dengan ID sekian. Nah, si Google dan si Facebook dan yang lain-lain itu apa ya? Kita punya yang namanya kita sharing data dan itu data processing untuk ke Google lagi. Oh, jadi oke, Google jadi tahu Pak Robi itu sebenarnya kalau di Google nge-browsing tentang misalkan tentang IT untuk startup misalkan gitu. Nah, kayak gitu kita mulai tuh koleknya, datanya mulai masuk. Nah, ketika datanya udah masuk, nah kita itu jadi punya apa ya? Suatu big data kan udah masuk tuh. Oke, data Pak Robi udah masuk, kita udah punya semua dari Google, dari Facebook. Nah, di situ machine learning akan masuk. Di situ dia masuk, dia gunakan aset data ini, dia untuk mempelajari, oke, behavior Pak Robi itu kalau malam jam segini itu browsing tentang apa misalkan produk startup apa yang bisa kita gunakan. Mungkin dari data itu kita udah tahu, oke, jam segini behavior Pak Robi itu seperti itu. Nah, itu dipakai lagi untuk advertisement, untuk retargeting ulang ke Bapak dari hasil machine learning itu. Dari apa? Jadi itu benar-benar sangat berkaitan. Jadi ada satu cycle yang terjadi. Jadi rangkaian ya. Iya, semua di tracking, terus di machine learning dipelajari behavior Bapak, terus dari hasil machine learning itu dikasih lagi ke advertisement untuk retargeting ulang, biar Pak Robi bisa ya berbelanja, misalkan contohnya salah satunya seperti itu. Mungkin jadi yang di tracing itu adalah rekam jejak digital saya ya sebenarnya. Iya, betul. Nah, itu kerjaannya si data engineering itu. Makanya kenapa ada Kafka dan lain-lain itu karena kita pengen ngambil data itu. Nah, data itu setelah udah jadi big data, itu bakal dipelajari sama si machine learning. Jadi dia bakal tahu nih, Pak Robi itu belanja sebulan itu sekian, iya kan? Dari belanja sekian, dia bisa prediksi, oh Pak Robi itu gajinya sekian. Oh, berarti dia tahu Pak Robi umur sekian, gajinya sekian, itu kira-kira sukanya belanja produk apa lagi, itu bakal ditargeting lagi. Nah, itu tugasnya si machine learning. Machine learning itu dia apa ya, mempelajari karakteristik orang ini itu apa, kira-kira gajinya berapa, kira-kira dia kemana gitu. Sedangkan kalau contohnya aja Google Map aja dia sekarang juga apa tahu kan kalau sebulan ini Pak Robi kemana aja gitu. Dia tahu. Iya. Sebenarnya itu ya, data-data itu yang dikumpulkan ya, dipakai. Makanya sekarang itu lebih banyak polisi-polisi baru kayak apa? Contohnya kayak di Europe, GDPR, mereka itu apa melarang untuk tracking digital seperti ini. Karena ini kan sebenarnya privasi kan ya, privasi kita, tapi kan kita tracking. Nah, kalau di Europe itu mereka lebih strict untuk nggak bolehin banyak site itu tracking seperti itu. Kita boleh tracking asal konsumen itu memperbolehkan kita. Makanya kadang-kadang biasa kalau kita ke suatu website ada kan ya, oh dia dikasih tahu tuh, oh kita ada taruh third party cookie loh di sini, boleh nggak kalian accept atau tidak? Biasanya kan kita kan malas baca tuh, di accept aja kan. Nah itu jadinya kita udah memperbolehkan mereka untuk nge-track seperti itu. Iya, mungkin ya pernah ngalamin sih mungkin ketika browsing. Saya kebetulan belajar di cyber security juga, itu salah satu isu juga bahwa bagaimana data kita bisa proteksi dari gadget atau PC atau laptop yang kita pakai ya. Cuman saya belum tahu sejauh itu bahwa data kita diambil dan dianalisis betul-betul. Iya, benar. Ya, itu ya. Itu kenapa Google Ads, Facebook Ads mereka dapat banyak revenue. Nah, itu karena data kita. Betul. Kenapa Facebook gratis, kenapa Google gratis? Sebenarnya kita yang dijual. Betul. Iya. Iya. Ya, lanjut boleh yang kedua. Iya. Yang Untuk startup ya? Startup di Jepang.
di startup di Jepang bagaimana atmosfernya dan negara intervensi nggak, membantu nggak? Oke, kalau untuk untuk establishment-nya, kalau untuk apa membangun startup-nya, aku sempat baca-baca juga itu sebenarnya dari negaranya itu regulasinya lumayan gampang di Jepang, karena mungkin ya mereka benar-benar apa ya encourage apa citizen di Jepang, apa penduduk di Jepang untuk bikin startup seperti itu. Jadi dengan kayak dia nggak benar-benar kita perlu duit berapa, kayak 1 yen aja kita sebenarnya bisa bikin startup asalkan punya minimal dua karyawan, employee ya, ada 2 employee kayak gitu. Nah itu untuk apa establishment-nya. Nah terus kalau untuk suasananya kerja di startup, kalau menurut aku, karena aku sempat juga kerja di startup seperti yang aku bilang di tahun 2019 tahun 2020 sih lebih tepatnya. Nah di situ kan ya startupnya itu kita nggak gitu ramai, nggak gitu banyak orangnya. Jadi menurut aku mungkin sama aja dengan startup di Indonesia misalkan. Jadi untuk suasana kerjanya kayak hektik kerjanya karena satu orang itu bisa handle kerjaan itu mungkin untuk beberapa role. Kayak anggapannya full stack engineer. Jadi dari front end, back end, data engineer, machine learning sampai DevOps itu ya mungkin masuk di situ. Tapi keuntungannya untuk kita ya kita mendapat pengalaman lebih banyak kan karena kita handle semuanya gitu satu IT. Oh, jadi project manager ya Eko di situ. Ya kalau di sini lebih ke jadi sebenarnya engineering lead sih, kerjanya bareng si product manager. Ya, bisa dibilang kayak project manager juga karena kita harus mantau kerjaan engineer yang lain kayak gitu. Ada ada programmer outsourcing yang di hire freelance gitu untuk membantu atau murni startup itu tim internal mereka? Kita beberapa project ada yang cuma tim internal, tapi ada satu project waktu itu sempat kita outsource ke software house yang lain. Jadi kita minta mereka untuk develop produknya. Nanti kita yang bagian di QA-nya. Jadi kayak untuk quality assurance dan cek apakah ini udah sesuai requirement kita atau enggak. Kayak gitu. Ya kemarin sempat kerjain itu juga sih. Menarik ya. Menarik. Di startup ya menarik. Ya, startup. Lanjut yang ketiga mungkin di Rakuten Advertisement itu menggunakan tools atau software apa untuk menganalitik atau ada platform yang dibangun memang khusus untuk menganalisa advertise. Oke. Kalau untuk tool atau software apa untuk menganalitik. Jadi mungkin di Rakuten Advertisement itu kayak aku bilang, kita mungkin bisa bilang ada 3 bagian ya. Pertama itu yang bagian data collection. Jadi bagian data processing untuk data collection. Kemudian setelah di data collect itu kita punya yang namanya machine learning. Kita punya di Rakuten itu punya yang namanya data science department. Mereka itu yang bagian di machine learning-nya. Jadi big data itu mereka yang proses. Nah, setelah itu baru di bagian ad delivery. Itu yang bagian yang targeting ulang ke. Jadi data itu dipakai dan dia target ulang lagi. Nah, jadi ada tiga cycle besar itu yang ada di Rakuten Advertisement. Nah, untuk tool-nya sendiri, kalau di bagian di data collection, kita itu punya, kita nggak pakai yang dibuat sama orang lain, tapi Rakuten itu punya tool yang dibikin oleh Rakutennya sendiri untuk retargeting. Karena di Jepang itu Rakuten itu lumayan gede dan kita punya standar tool-nya sendiri untuk collect datanya. Nah, jadi untuk punya data center sendiri ya? Iya, Rakuten itu juga punya data center sendiri, benar. Jadi tool-nya itu kita yang develop dan kalau untuk bahasa pemrogramannya itu beda-beda. Kalau misalkan untuk yang kayak collect datanya itu ya kita juga gunakan Kafka, kita gunakan Kafka.
Terus dari Kafka kita juga simpan di Hadoop. Hadoop itu salah satu big data tool, software juga. Itu NoSQL enggak kalau nggak salah? Hadoop. Ya, Hadoop itu ya bisa dibilang NoSQL. Karena itu kita sekarang formatnya lebih pakai ORC sih, format ORC. Jadi datanya ya terserah kita mau simple. Dia tuh seperti file basis, tapi kita bisa tetap baca sebagai database. Dan itu memang Hadoop itu punya karakteristik yang untuk proses data big data itu secara lebih cepat kayak gitu. Ya, itu untuk di bagian data collection ya. Mungkin aku bilang dari Kafka taruh di Hadoop. Nah, itu mungkin sesimpelnya itu. Biar nggak gitu luas lagi karena belakangnya masih banyak pretelannya lagi sih. Nah, terus dari Hadoop itu kan kita bisa bilang database kan ya. Nah, itu data big data kita. Nanti si bagian department machine learning di data science department itu dia ngambil datanya dari Hadoop itu karena datanya udah banyak kan ya, di collect. Nah, di situ mereka punya sistemnya sendiri lagi untuk melakukan machine learning-nya untuk dipelajari datanya terus dia hasilkan data-data seperti yang tadi aku bilang, misalkan pendapatan sekian itu ada berapa orang, pendapatan sekian ada berapa orang, umur yang dari umur 30-an itu ada berapa orang. Nah, itu data yang dihasilkan oleh si machine learning. Nah, output yang dihasilkan machine learning itu bakal dipakai sama si ad delivery di bagian yang retargeting ulang, di delivery ulang. Nah, delivery ulang itu dia kan ya kayak yang aku bilang tadi ya, simpelnya si machine learning itu dia kan tadi kan aku bilang delivery itu dia ada taruh cookie kan di browsernya Pak Robi misalkan. Nah, yang si machine learning itu dia kasih kita itu untuk range gaji sekitar 30 juta misalkan. 30 juta sampai 40 juta, cookie ini loh ada di sini gitu. Nah, cookie ini dipakai lagi sama si ad delivery. Oh, ini gaji yang 30 sampai 40 juta nih. Terus si machine learning kan juga keluarin tuh produk ini kira-kira bakal dibeli sama yang orang punya gaji 30-40 juta. Nah, cookie ini masuk nih. Nah, ketika si Pak Robi dengan cookie ini masuk, misalkan contohnya ya, cookie ini masuk, nah produk ini bakal muncul di tampilan browsernya Pak Robi. Nah, itu tugasnya si ad delivery. Nah, itu kalau ad delivery itu dia lebih sering gunakan software atau tool yang bersifat front end. Jadi contohnya ya paling front end yang paling kita kenal itu ya JavaScript. Nah, itu JavaScript benar-benar dipakai di situ karena JavaScript itu kita pakai untuk ya untuk di bagian processing di bagian browser di interpreter. Nah, itu untuk tahu cookie ini masuk, terus dia bakal send tuh ke servernya si ad delivery server. Nah, di situ kita bisa gunain kalau di Rakuten kita punya namanya kita pakai Java sih untuk bagian tag manajernya. Jadi cookie ini masuk dia keluarin kita dapat request cookie ini, nanti output dari prosesnya itu adalah produk ID-nya, produk ID yang kita kasih ke si JavaScript-nya lagi. Di JavaScript-nya itu kita kan kasih tuh produk ID sama image apa yang kita mau tampilin. Nah, nanti si JavaScript-nya itu munculin script-nya untuk kayak tag image terus source-nya apa, itu nanti muncul. Jadi Pak Robi bakal lihat produk itu di situ. Kayak gitu. Kira-kira ya. Lanjut lagi yang keempat tentang IoT ini, Eko. IoT, ya. Ya, IoT. Saya kebetulan bergerak di IoT lebih ke spesifiknya security system. Security system tuh CCTV gitu ya Pak ya? Ya betul. Setiap hari kan akan diproduce data melalui cloud itu terutama streaming video ya untuk CCTV. Nah ini metodenya dalam IoT itu apakah maksudnya dalam cloud data itu setelah data di-collect dalam bentuk video itu dianalisis dan outputnya apakah ada pengembangan IoT setelah itu. Nah itu saya masih belum dapat pernah lihat implementasinya di Indonesia ya. Kalau di Jepang gimana? Maksudnya dari capture gambar, misalnya face detection, mungkin
thermal sensor segala macam itu gimana di Jepang? Mungkin bisa sharing bagi pengalamannya, Eko. Oke, ya Pak. Ya saya juga sebenarnya sekarang lumayan tertarik dengan yang IoT ini. Ya, yang kayak Pak Robi bilang benar. Kalau di Indonesia mungkin masih kurang banyak ya. Tapi Betul. kalau aku baca-baca berita, sebenarnya di Indonesia itu kayak satuan lalu lintas yang di Indonesia, aku lupa Ya. apa singkatannya. Pokoknya dari ATCS. ATCS. ya pokoknya dari kepolisian. Mereka itu Oh, sebenarnya ya. udah ada pasang CCTV di beberapa ruas jalan. Nah, Ya. di situ salah satu contoh use case yang paling gampang itu mereka sering tampilin di berita. Itu mereka contohnya kalau lagi mudik itu ada berapa kendaraan yang lewat ketika mudik. Nah, itu salah satu proses yang paling gampang. Jadi Ya. itu menggunakan CCTV, IoT dan prosesnya di cloud. Jadi gampangnya kalau kita bisa bayangin bareng-bareng, itu CCTV nanti ada garis. Jadi kan CCTV itu terus ada jalan. Nanti dipasangin garis kayak logical line gitu. Nanti Perimeter biasanya kami sebut perimeter. Ya, perimeter ya line-nya gitu. Nah, Hmm. intinya setiap setiap objek yang muncul itu bakal dicek, itu namanya object detection. Nanti kita bakal cari center point-nya dari objek itu. Nah, itu kan object detection kalau itu car, kalau itu mobil, itu bakal dianggap sebagai objek yang mau dihitung. Nanti dia bakal muncul yang namanya center point-nya itu. Ketika center point ini kan gerak nih, dan dia melewati garis itu bakal dihitung count-nya 1 misalkan. Jadi kalau kita bisa bayangkan yang paling gampang use case-nya itu kayak gitu tuh, untuk di sistem CCTV. Dan itu menurut aku di Indonesia udah dilakukan, udah ada. Nah, jadi ya salah satu use case-nya mereka ngecek kepadatan lalu lintas ketika mudik contohnya. Nah, itu satu contoh use case yang digunakan. Kalau untuk di Jepang sendiri, ya aku juga sempat di Flow Solution ini kan ya. Nah, itu memang kebetulan dia bergerak di bidang IoT untuk tracking offline. Jadi ketika suatu konsumen masuk ke suatu toko, kita kan di toko kan ada beberapa rak ya, rak produk. Nah, di situ kita namanya kita punya human detection. Kita belum sampai ke face detection sih untuk teknologinya. Tapi waktu itu kita punya human detection. Jadi sama konsepnya dengan siapa yang mobil tadi. Kita itu bakal keluarin namanya center point untuk setiap orang. Nanti kita bakal lihat orang itu lebih sering dia ada di rak produk bagian mana. Berarti kita bakal tahu produk mana yang orang paling sering beli, orang paling sering mengunjungi seperti itu. Nah, dari data itu kita koleknya dari atas CCTV ya. Dari data itu kita bisa bangun namanya heat map untuk toko kita. Jadi semakin merah suatu koordinat itu sering dikunjungi, berarti semakin populer produk itu dilihat sama orang. Nah, kita bakal gunain data ini, kita bandingin dengan data penjualan. Dari data penjualan kita bakal lihat, oh kalau misalkan orang sering lihat tapi ternyata yang beli kurang banyak, berarti ada yang salah, mungkin harga kurang atau kurang terdisplay. Mungkin itu yang bisa kita analisa. Nah, jadi satu use case yang di Jepang itu salah satunya seperti itu dan ada. Dan berikutnya juga kita gunain IoT untuk contohnya kayak queuing management. Ketika kalau sekarang pandemi mungkin susah ya orang belanja terus kita harus ngantri ke kasir. Biasanya kasir kan kita cuma punya 2 atau 3 ya. Nah, dengan IoT ini kita bisa tahu nih sekarang yang lagi ngantri itu ramai nggak. Kalau misalkan lagi ramai, kita bakal send alert gitu, send notification ke setiap karyawan kita. Oh ini yang ngantri kasir lagi ramai loh. Mungkin kita bisa buka satu kasir yang portable gitu. Jadi untuk percepat queue-nya biar kualitas pelayanan kita di toko itu lebih bagus. Nah, salah satu use case yang di Jepang itu juga seperti itu. Iya. Menarik. Iya. Sangat menarik. Menarik banget sih.
Apalagi Iya, Ya, menarik. Pak Robi, mantep banget pertanyaannya, semakin menambah seru diskusi sore ini. ya. Saya kebetulan IoT adalah bisnis saya juga, salah satu Iya. unit Oh, bisnis. Ya. wah, bagus Pak. Itu IoT-nya Bapak gunain produk yang udah jadi atau develop sendiri lagi? Saat ini kita belum ada yang di-develop sendiri, cuman ada beberapa software engineer saya, partner itu yang bisa develop, terutama untuk di jalan ya, di perhubungan lah, di jalan raya. Dan ada satu proyek juga di sungai ini. Oh, Ya, iya. kita diminta Dinas Perhubungan untuk membuat perimeter yang seperti ada satu garis, setiap kapal yang lewat di situ dia mesti bayar dulu retribusinya. Jadi harus ada alert dan dia harus register dia punya kapal dan dia bayar untuk bisa lewat jalur sungai itu. Oh, Mantap. Ya. Keren, Pak. Sebenarnya waktu aku di Procision juga, aku juga develop untuk human detection ya. Jadi kita develop sendiri sih, dan kebetulan kita pakai Raspberry waktu itu. Raspberry. Untuk ya, karena kan kita maunya dia portable kan. Nggak mungkin kita bawa satu komputer gitu, bawa tempel di atas gitu untuk mantau toko. Jadi kita harus pakai processing unit yang benar-benar kecil, dan salah satunya kita gunain si microboard micro Raspberry itu. Kalau boleh tahu di Jepang infrastruktur internet sudah sampai kecepatan berapa ya? Karena ini pengaruh juga dengan IoT di Indonesia. Betul. Kalau di Jepang lumayan cepat ya. Dia kalau kayak rumahan gini aja, itu 1 Gbps itu bisa 1 Gbps. 1 giga ya? 1 ya gigabit ya Pak, bukan gigabyte. Gigabit. Ya, gigabit. Wah, biasa, artinya device-nya juga menyesuaikan ya di sana ya. Iya, device-nya juga menyesuaikan. Dan sekarang ya lagi booming yang 5G kan ya, dan mereka mulai taruh infrastruktur untuk 5G-nya juga. Oh, oke. Good. Oke, terima kasih banyak. Saya banyak nanya nih. Sorry. Iya. Yang kelima apa tuh? Ya, tentang data processing. Data apa data ini yang dibilang Eko ini? Data sama aja ya Pak. Mungkin sama aja, sorry. pronunciation bahasa Inggris sama Indonesia aja. Ya, saya dengarnya data tadi. Data itu ya. Karena aku pakai bahasa Inggris, data processing Pak, benar. Ya, data processing. Oke, karena saya bukan dari background IT sih ya. Jadi saya pasti secara struktur secara dalaman itu nggak begitu paham. Jadi saya mesti harus banyak nanya. Saya dari industrial engineer. Jadi kita dulu belajar tentang robotik, belajar tentang mekatronika, elektro, dan ini juga sedikit object oriented ya, yang tadi disinggung oleh Eko, yang sebagai dasar untuk robotik. Nah, logika itu saja yang saya pakai untuk bisnis saya. Tapi kayaknya ya pengalaman Pak Robi tentang IT udah lebih mahir lebih luas dibanding aku. Iya, saya kuat di implement, cuman di focusing di expertise di profesional saya nggak kuat. Saya generalis, jadi saya belajar apa aja. Wah, mantap banget Pak. Terima kasih banyak ya. Boleh kita sharing-sharing juga Pak Robi yang sharing. Boleh. Next time kita sharing. Terima kasih Mbak Ain, Eko. Sama-sama Pak. Mantap Pak Robi. Jadi nambah insight baru kita juga nih ya, gara-gara pertanyaan Pak Robi. Wah, master semua nih kata Mas Rio. Ngeri. Oke nih Bang Agus, Bang Cornelius Agustinus mau nanya langsung atau gimana nih? Boleh kalau mau nanya langsung. Soalnya lebih ke ini nih, keseharian kerjanya di sana berapa jam, dari jam berapa tuh, Ko Eko? Oke, kalau untuk jam kerjanya standar sih ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5.30.
Lumayan sih. Kalau Jepang ini kan terkenal sama workaholic-nya kok ya. Oh ya, workaholic ya. Itu Di emang berasa banget ya, maksudnya dengan di Indonesia, segimana bedanya sih workaholic Indonesia dan Jepang kalau menurut Ko Eko nih? karena aku di Indonesia kerjanya di Accenture kan ya. Mm-mm. Menurut aku Accenture juga workaholic sih. Karena kan kita proyeknya implementasi dan kita punya klien karena kita konsultan kan ya. Jadi kita punya yang namanya deadline. Jadi ketika deadline-nya udah dekat, sorry, bentar ya. Kenapa tiba-tiba muncul ini? Tapi nggak kelihatan kok tadi di layar. Sorry. Oh ya. Jadi apa tadi? Sampai di mana? Workaholic ya. Workaholic, yes. Kalau menurut aku di Jepang sama Indonesia workaholic-nya mirip-mirip sih ya. Karena aku dulu kan di Accenture juga. Jadi juga workaholic juga karena apa ya? Kadang-kadang ada overtime-nya juga kan. Apalagi kalau deadline-nya udah dekat. Nah, itu kita ya kalau kerja di IT ya mungkin kita tahu lah ya kalau lagi deadline, hampir deadline, ya kita kejar deadline-nya nah, kayak gitu. Di Rakuten juga kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama, tapi yang aku alamin sampai sekarang nggak semenakutkan yang dibilang orang-orang di luar gitu. Kalau di Jepang itu kerjanya benar-benar sampai apa tengah malam atau apa itu ya syukur belum mengalami belum Ya. ngalamin seperti itu dan ya semoga ya tetap kayak gini sih. Maksudnya nggak gitu benar-benar overwork dan nggak benar-benar kurang juga kerjaannya gitu. Dan ya maksudnya masih pas lah untuk kerjaan. Kalau sekarang itu masih WFH kok? Iya masih WFA. Tapi kan sekarang vaksinnya udah mulai digencarin dan kebetulan Rakuten juga dia yang nyelenggarain vaksin sendiri. Jadi udah mulai mau balik normal sih mungkin. Nah, karena Bang Agus juga nanya nih, kalau di sana sistem kerja remote-nya tuh gimana? Kalau di Indonesia kan masih banyak yang setor lewat email gitu. Kalau mungkin juga kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh banyak kan yang kalau manajemennya setornya dari Trello kayak gitu kan, dari Asana. Nah, kalau di Jepang tuh ada manajemen tersendiri nggak sih untuk manajemen software-nya? Sama aja sih ya. Kalau itu kan cuma beda produknya. Kalau Asana atau misalkan Trello. Kalau di Rakuten kita pakai namanya Jira. Untuk apa manajemennya itu pakai Jira, project management ya. Tapi kalau misalkan untuk aplikasinya kan kita develop. Nah, itu kita gunain pakai GitHub sekarang sama Bitbucket kayak gitu. Jadi yang nggak setor lewat email sih. Tapi lebih ke pakai apa? Repository management kayak GitHub atau Bitbucket untuk di bagian teknikalnya kayak gitu. Oh, berarti nggak beda jauh sama Indonesia ya? Ya, sebenarnya nggak beda jauh sih. Soalnya kemarin juga aku kan sempat yang di startup dan outsource juga. Outsource-nya itu aku kebetulan aku pilih apa software house di Indonesia. Dan kita juga sama kok kerjanya bareng gitu. Dan kita pakai Trello untuk dan itunya GitHub untuk repository manajemennya. Oke, ada lagi teman-teman yang mungkin mau tanya, silahkan ya. Diana mungkin, Jubei, Kenny, Yohanes Tito, kayaknya Yohanes Tito baru gabung nih di webinar kali ini ya. Terus ada Indah Fitri juga, silahkan kalau mau tanya-tanya ya. Kok perbandingan aja nih ya, kalau misalnya dari salary. Lebih gede di Indonesia atau di Jepang? Walaupun kayaknya lebih gede Jepang sih, tapi kayak presentase dari kalau cost livingnya kan pasti pengaruh juga. Kalau disuruh milih nih, kalau dari segi salary enakan di Jepang atau di Indonesia? Oh, ternyata pertanyaan yang ini ditunggu-tunggu katanya.
Oh gitu ya. Oke. Kalau dari salary, dulu kalau dulu ya ngomong 2016 mungkin ya. 2016 mungkin kalau di Indonesia mungkin masih kurang dihargai mungkin ya kalau untuk IT ya. Jadi waktu itu ya jelas beda gitu dari Indo ke Indonesia ke Jepang. Tapi kalau sekarang mungkin kalau kita lihat kayak startup baru di Indonesia kan dia udah mulai ya unicorn baru di Indonesia kan mereka udah mulai berani gitu kan menghargai pekerja-pekerja IT. Karena aku juga sempat tanya-tanya temen juga kan, maksudnya sekarang di Indo tuh gimana gitu untuk gaji, salary dan macam-macam gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang di Indonesia, aku kurang tahu kalau di daerah, tapi kalau di Jakarta waktu itu, karena kebetulan teman aku kan pada kerja di Jakarta gitu. Kalau mau dibilang Indonesia mulai cukup bersaing ya untuk salary-nya. Walaupun kita bisa bilang masih kurang, ya masih di bawah Jepang sedikit. Dan ya, tapi menurut aku ya sekarang Jakarta udah mulai cukup bersaing ya untuk pekerja IT untuk salary-nya sendiri. Dan kayak Ai bilang juga kayak di Jepang kan otomatis cost living cost-nya kan lebih tinggi gitu. Nah, itu juga salah satu variabel yang kita harus perhitungkan. Dan kalau di Indo kan mungkin cost living-nya lebih rendah. Mungkin dengan gaji yang segitu sebenarnya kalau kita percentage mungkin ya kurang lebih sama gitu. Paling cuma kurang sekitar 5%, 5-10% gitu dari Jepang kayak gitu sih. Kira-kira cukup untuk atau atau perlu lebih detail ke range? Boleh sih kalau mau di-share ya. Kita sih seneng malah nih. Sekarang satu yen Jepang itu berapa ya kalau rupiahnya ya? Rp130 ya. Rp130 sekarang. Oh, lumayan. Sekarang sih lumayan tinggi sih. Dulu aku berangkat itu masih 110. Sekarang udah 130, 20 poin naik. Rp20. Iya. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Atau aku mau mewakili teman-teman yang mungkin mau belajar kalau bercita-cita jadi data engineer gitu. Mungkin Koko ada sedikit tips gitu dari mana belajarnya atau menggunakan tools apa atau bahasa pemrograman apa atau sebagainya. Belajarnya sih kadang aku itu ada subscribe sekarang agak jarang buka lagi. Dulu aku subscribe dan sering belajar di situ kayak Udacity. Oh, Udacity ya. Lagi happening juga tuh di Indonesia. Iya. Kadang dia punya kayak ada kurikulumnya dan itu kita bisa pelajari. Terus kalau untuk algoritma sama lebih ke logical thinking, kayak gimana berpikir untuk proses data, itu lebih ke teknikalnya maksudnya. Kadang aku juga belajar dari HackerRank. Jadi boleh dicoba juga tuh HackerRank. Nanti cari yang bagian data processing atau data engineering. Di situ juga bisa latihan, belajar di situ sih. Gitu. Ya, online course di Indonesia juga udah banyak yang buka kurikulum buat mempelajari jadi seorang data engineer. Karena ternyata di Indonesia tuh lagi banyak membutuhkan. Cuman yang kualifikasinya kayak data engineer tuh nggak ada gitu. Jadi teman-teman ini kesempatan sih sebenarnya kalau pengen jadi data engineer terus mau belajar. Ini kesempatan sih karena industrinya juga lagi banyak-banyaknya membutuhkan gitu sekarang. Jangan sampai orang luar yang masuk ke Indonesia ya. Iya, benar. Ya, data engineering sangat luas sih digunakan dan ya sangat dibutuhkan sih sebenarnya.
Oke, Ya. teman-teman kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin closing statement Mau kali tanya ya Pak lagi? ya. Oh mau tanya lagi, Ya, Pak silakan Robi. nih Pak Robi, asik nih. Ya ini ke hal yang agak pribadi ya dari Eko. Maksudnya gini, Eko saya lihat secara akademis oke ya, tapi teman-teman yang mungkin secara akademis pas-pasan termasuk saya juga mungkin. Ya, itu gimana ya metode belajarnya menuju ke satu profesi ya IT yang betul-betul bisa bersaing ya. Itu selama ini Eko lebih banyak belajar otodidak ataukah learning by project? Itu yang saya mau tanya. Dan kecepatan adaptasi terhadap teknologi baru itu gimana? Mungkin Eko bisa kasih tips ya buat teman-teman di sini supaya selalu update di teknologi. Ya, makasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Sebenarnya aku juga nggak gitu suka belajar sih orangnya. Suka Jadi main. sebenarnya nggak ya. Jadi aku lebih sering yang kayak Pak Robi bilang mungkin learning by project ya, learning by project. Jadi ketika kita dapat suatu project, itu kan yang pertama kita mau tahu dulu goal dari projectnya apa kan. Nah, dari situ kita coba jabarin option-option, maksudnya pilihan-pilihan bagaimana kita solve project itu. Nah, dari situ pertama yang paling gampang kan kita selalu yang penting gimana cara selesaiin aja project ini. Jadi yang kita tahu, oke, kita kan punya opsi ini opsi paling gampang. Kita udah punya pengalaman kerjain project dengan aplikasi dengan programming ini misalkan. Dan itu bisa solve. Berarti yang pertama kalau aku pribadi itu aku selalu yang penting selesai dulu. Karena tujuan kita dari project pokoknya kelar. Setelah kelar, nah berikutnya baru kita improve. Nah dari situ itu proses pembelajaran yang paling buat kita belajar sih. Jadi jangan terlalu kayak mungkin Textbook ya, jangan textbook ya. perfeksionis ya. Kita maunya semuanya tuh harus luar biasa dan harus benar-benar bagus di awal gitu. Kalau nggak bagus tuh nggak kelar projectnya. Nah itu kayaknya terlalu perfeksionis banget dan itu terlalu susah untuk dicapai jadi down sendiri nanti nggak bisa nih kayak gini kan. Jadi aku tuh selalu coba opsi paling gampang, baru setelah itu misalkan aku mikir ini kayaknya bisa diimprove gitu. Nah aku cari tahu, pelajari lagi, kita otodidak cari tahu, ini bisa diimprove nih bagian ini, kita perbaiki, baru nanti yaitu namanya improvement berikutnya gitu. Tapi kan yang penting yang paling basicnya itu udah jadi gitu. Nah itu baru nanti improvement. Nah di situ kita baru mulai belajar. Nah di situ kita udah punya pengalaman tuh dari pembelajaran. Nah ketika dapat project lagi, kita udah tahu opsi paling gampang. Ternyata kita udah bisa opsi yang kedua yang ternyata itu yang dari improvement kita project sebelumnya. Jadi kita udah bisa naikin target ke yang kedua ini gitu. Nah berikutnya baru yang improve lagi gitu aja terus sampai mahir. Itu sih paling kalau dari pengalaman aku. Kalau Jadi pas mentok Eko itu nanyanya ke siapa? Pasti Eko punya key mentor ya, maksudnya mentor-mentor kunci yang Eko biasa tanya, apakah di forum ataukah ada personal. Oke. Nah, kalau untuk kerja itu sendiri kan kita kerjanya by team. By team kalau biasanya mentok itu kalau udah di internet nggak ada, itu kita bakal seperti macam discuss di forum dalam tim internal dulu. Itu kita baru bahas, ini ada masalah ini nih. Ada yang pernah ngalamin nggak, ada yang punya solusi nggak gitu. Kita bahas di situ. Nah, kalau misalkan di situ ternyata masih nggak dapat, kita baru bahas ke forum yang lebih gede. Itu biasanya di Rakuten itu kan kita punya lumayan banyak forum engineer. Jadi di situ kita baru bahas, mungkin mereka bisa kasih solusi. Nah, kalau misalkan benar-benar sampai mentok situ juga ternyata nggak ada solusi, kita bakal bahas dengan yang project owner-nya. Oh, ini tuh ternyata terlalu mustahil untuk dilakukan. Boleh nggak outputnya kita ganti ke yang ini? Itu kan negosiasi lagi kan. Nah biasanya terjadinya sih seperti itu gitu. Menarik ya, lingkungan kerjanya bisa bertumbuh ya. Iya, Jadi banyak discuss, banyak mengerjakan
project dan kendala-kendalanya itu membuat Eko bertumbuh sekali ya nampaknya ya. Iya, mungkin ya pengalaman lumayan ini sih, lumayan berapa tahun. Oke. Ya, itu saja sih. Terima kasih sharingnya Eko, bagus sekali. Makasih Pak Robi, sama-sama. Sharingnya juga makasih Pak Robi. Ya, thank you Pak Robi. Ya, oke. Kok ada rencana ke Indonesia nggak kok balik terus jadi data engineer di Indonesia? Balik for good ya, balik for good. Jadi Iya. untuk saat ini masih belum ada kepikiran, masih di Jepang. Soalnya, tapi mungkin ya kalau mungkin ada kesempatan atau ada peluang yang menarik dan bagus di Indonesia, ya kayak contohnya yang kayak Pak Robi bilang untuk IoT itu kan kalau bisa bangun di Indonesia juga dan memang bisa membantu dan itu bagus dan berpeluang, mungkin kalau ada peluang kayak gitu boleh tuh kapan-kapan bisa di-consider. Oke, terima kasih ya teman-teman, dan tadi untuk penutup silakan closing statement mungkin dari Eko. Closing statement kok. Closing statement. Ya. Closing statement ya. Oke, closing statementnya apa ya? Oke, gini apa ya? Aku cerita aja deh. Boleh. Closing statementnya aku cerita aja deh. Jadi aku kalau kerja atau apapun, pokoknya kerjain sesuatu, aku suka sama satu cerita dari aku suka satu cerita ini deh. Jadi ini ceritanya si John F. Kennedy. Jadi itu mungkin presidennya Amerika ya dulu. John F. Kennedy dia itu pernah berkunjung ke kantor NASA. Ke kantor NASA dia itu berkunjung ke sana, terus dia sempat lihat ada satu cleaning service di sana. Cleaning service-nya itu menurut dia itu dia kerjanya itu sangat telaten dan benar-benar dia itu tiap hari si John F. Kennedy ke sana, dia itu melihat si kerjaan si pekerja ini tuh benar-benar kayak baru pertama kerja dan benar-benar semangat banget gitu. Padahal itu udah bertahun-tahun dia kerja di sana gitu. Nah, terus si John F. Kennedy itu tanya ke si cleaning service-nya itu, kok aku datang ke sini dan aku lihat kamu itu selalu kerjanya dengan sepenuh hati itu, kenapa? Nah, si cleaning service-nya itu bilang, aku kerja di sini itu aku untuk membantu astronot itu terbang ke bulan katanya. Nah, jadi itu benar-benar bagus. Jadi pesan moralnya itu dari situ. Jadi apapun yang dia kerjakan, apapun yang kita kerjakan, walaupun itu cuma kecil bagi orang lain, tapi bagi kita itu kita harus beranggap itu untuk sesuatu yang besar gitu. Nah, jadi kalau dimanapun kita kerja sebenarnya itu sama aja, itu untuk sesuatu yang lebih besar, gitu aja sih. Luar biasa. Ya, intinya tetap bekerja dengan hati, sekecil apapun mungkin pekerjaan kamu gitu, tapi bukan dilihat dari itu, tapi gimana bisa membantu sesama. Oke, terima kasih banyak Eko untuk sharingnya. Ini sharing mahal sih sebenarnya, jauh-jauh dari Jepang gitu. Waktunya disediain. Biasa aja. Sama-sama belajar juga. Pak Robi, terima kasih. Ya, sama-sama. Eko jangan lupa pulang ke Indonesia ya. Iya Pak, siap Pak. Nanti kalau udah waktunya pulang ke Indonesia. Iya. Kita tunggu ya. Bang Agus, Bang Cornelius Agustinus juga terima kasih. Tim Narai Coder, Diana, Jubei, Indah, Kenny, Yohanes Vitu, dan teman-teman yang tadi udah join terus live duluan. Terima kasih juga. Semoga sehat-sehat ya semuanya. Ini COVID di Indonesia lagi makin ya, stay safe, stay healthy ya teman-teman. Ya,
sekali lagi Narecoder mengucapkan terima kasih kepada Ko Eko Nugroho. Thank Sukses you. selalu untuk semuanya juga. Dan kalau ada yang kurang dari kami Narecoder, mohon maaf. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa Thank you. follow juga Instagramnya Narecoder ya. Nanti di sana juga bisa follow Instagramnya Ko Eko Nugroho untuk siapa tahu bisa lebih sharing lebih lanjut lagi. Oke, Oke, terima kasih semuanya. Selamat terima sore. kasih. Bye. Bye.